Pernah nggak kamu duduk sendiri, lalu tiba-tiba muncul suara kecil di kepala? Suara itu bilang, kamu nggak cukup baik, kamu gagal, kamu nggak layak dicintai. Dan parahnya, suara itu nggak berasal dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Setiap harinya kamu berjuang, bukan dengan dunia di luar, tapi dengan dunia di dalam kepala. Dengan suara yang terus bilang kamu itu kurang pintar, kurang menarik, kurang berharga. Kalau kamu pernah merasakan itu, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak sendiri. Jutaan orang mengalami ini setiap hari. Mereka terlihat baik-baik saja di luar, tersenyum, tertawa, bekerja. Tapi di dalam hati mereka ada perang besar yang sedang terjadi. Dan hari ini kita akan bicara soal itu. Soal bagaimana cara mengatasi pikiran negatif tentang diri sendiri. Dengan pendekatan yang manusiawi, masuk akal, dan berbasis pada psikologi nyata. Karena mungkin selama ini kamu udah capek. Capek pura-pura kuat. Capek membandingkan diri dengan orang lain. Capek merasa kamu selalu salah, selalu kurang, selalu gagal memenuhi ekspektasi. Kamu ingin berhenti, tapi nggak tahu caranya. Dan semua motivasi kosong yang bilang, semangat dong, justru makin bikin frustrasi. Aku nggak akan menyuruh kamu positive thinking tanpa alasan. Aku juga nggak akan bilang percaya diri aja tanpa panduan. Karena aku tahu itu bukan sekadar mindset. Ini tentang luka. Luka yang mungkin sudah kamu bawa sejak lama. Dari keluarga, sekolah, lingkungan, atau dari pengalaman yang menyakitkan. Dan luka itu membentuk narasi dalam kepala kamu. Narasi yang bilang kamu nggak cukup. Tapi apa kamu tahu? Narasi itu bisa diubah. Otak manusia punya kemampuan yang luar biasa. Neuroplastisitas. Artinya, pola pikir yang kamu punya sekarang bisa direstrukturisasi. Kamu bisa melatih otakmu untuk berhenti mengkritik dan mulai memahami. Kamu bisa membentuk ulang cara kamu berbicara ke diri sendiri. Karena cara kamu berbicara ke diri sendiri menentukan cara kamu menjalani hidup. Dan berita baiknya, cara berpikir itu bisa dilatih secara perlahan, secara konsisten. Kamu tidak akan berubah dalam semalam, tapi kamu bisa mulai malam ini dengan satu keputusan untuk berhenti menyakiti diri sendiri dengan pikiranmu sendiri. Dalam video ini, aku akan ajarkan kamu langkah-langkah konkret untuk melawan pikiran negatif itu, bukan dengan memaksakan kebahagiaan, tapi dengan membangun kedamaian. Bukan dengan menyangkal perasaan, tapi dengan memeluknya dan tetap melangkah. Kamu akan belajar mengenali pola pikir yang merusak, menantangnya, dan menggantinya dengan yang lebih sehat. Tapi sebelum kita mulai, izinkan aku tanya satu hal. Kalau ada orang lain yang terus-menerus bilang kamu gagal, kamu gak berguna, kamu sampah, apa kamu akan tetap dekat dengan orang itu? Jawabannya jelas, tidak. Tapi lucunya, kita membiarkan orang itu hidup di kepala kita sendiri. Dan itu yang akan kita ubah hari ini. Kamu pantas merasa damai dengan dirimu sendiri. Kamu pantas merasa cukup, bahkan saat kamu masih belajar dan belum sempurna. Dan kamu pantas punya hidup yang bebas dari belenggu suara negatif yang terus menyiksamu. Kalau kamu setuju, tetap di sini. Karena apa yang kamu dengar dalam beberapa menit ke depan bisa jadi awal dari penyembuhan yang kamu cari selama ini. Kamu nggak bisa mengalahkan sesuatu kalau kamu bahkan nggak tahu apa yang sedang kamu lawan. Dan di video ini, kita nggak sedang bicara tentang orang lain. Kita bicara tentang musuh paling licik yang hidup di dalam kepala kita sendiri. Dia nggak terlihat, nggak bersuara lantang, tapi dampaknya nyata. Dialah pikiran negatif tentang diri sendiri. Dia datang tanpa diundang. Tiba-tiba kamu merasa tidak cukup. Tiba-tiba kamu mulai mengkritik diri sendiri karena kesalahan kecil. Tiba-tiba kamu merasa gagal. Padahal kalau kamu baru saja mencoba. Dan sialnya kamu percaya apa yang dia katakan. Kamu percaya saat dia bilang kamu gak bisa. Kamu percaya saat dia bilang kamu gak layak. Kamu percaya saat dia bilang semua orang lebih baik dari kamu. Dan perlahan, kamu kehilangan rasa percaya pada dirimu sendiri. Pikiran negatif bukan cuma keluhan sepele.
Dia bukan cuma suara galau saat malam tiba, dia adalah internal bully, perundung yang hidup di pikiranmu, dan kamu biarkan bicara setiap hari. Coba kamu perhatikan, bagaimana kamu berbicara ke diri sendiri saat kamu gagal. Apakah kamu berkata, "Gak apa-apa, namanya juga proses," atau justru, "Lihat kan, kamu emang payah." Kita sering jadi penjaga terbaik untuk orang lain, tapi penjaga terburuk untuk diri sendiri. Kita tahu cara menyemangati teman, tapi kita nggak tahu cara menyemangati diri kita sendiri. Dan ini terjadi bukan karena kita lemah, tapi karena kita dibentuk oleh pengalaman, oleh trauma, oleh tekanan, oleh standar yang nggak realistis. Mungkin waktu kecil kamu sering dikritik tanpa diberi apresiasi. Mungkin kamu tumbuh di lingkungan yang hanya menilai nilai rapor, bukan proses belajar. Mungkin kamu diajarkan bahwa kamu harus sempurna untuk bisa dianggap berharga. Dan semua itu terekam dalam kepala kamu sebagai kebenaran mutlak. Jadi saat kamu tumbuh besar, pikiran itu tetap hidup. Dia muncul saat kamu gagal di pekerjaan, saat kamu ditolak, saat kamu dibandingkan. Dan kamu percaya bahwa itu semua salahmu, bahwa kamu kurang, bahwa kamu nggak akan pernah cukup. Tapi tunggu dulu. Coba tanya ini ke dirimu sendiri. Siapa yang menentukan bahwa kamu tidak cukup? Siapa yang menetapkan standar itu? Apakah kamu atau suara lain yang kamu serap sejak lama? Kalau jawabannya adalah suara dari masa lalu, maka itu bukan kebenaran. Itu adalah pola, dan pola bisa diubah. Langkah pertama untuk berubah adalah mengenali musuhmu, bukan untuk membenci diri sendiri karena berpikir negatif. Tapi untuk sadar bahwa pikiran itu bukan kamu. Pikiran hanyalah aktivitas mental. Dia datang dan pergi, dan kamu punya kuasa untuk menilai. Ini berguna, atau ini menyakiti. Jadi mulai sekarang, setiap kali suara itu datang, berhenti sejenak. Tanyakan, apakah ini fakta atau cuma asumsi? Apakah ini kritik atau justru sabotase? Apakah ini cara pikir sehat? Atau ini luka lama yang berbicara? Semakin sering kamu mengenali pola negatifmu, semakin besar kendalimu atasnya. Dan saat kamu bisa melihat bahwa suara itu bukan kamu, itulah titik baliknya. Kamu bukan musuh dari dirimu sendiri. Kamu adalah penyembuhnya. Sekarang kamu sudah tahu siapa musuhmu. Musuh itu bukan orang lain, bukan lingkungan, bukan dunia, tapi pikiran negatif yang berbisik di dalam dirimu setiap hari. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kamu lakukan setelah kamu sadar? Jawabannya satu, kamu harus menantang pikiran itu. Karena kalau kamu biarkan dia bicara terus, dia akan tumbuh semakin besar. Dan semakin kamu diam, semakin dia merasa benar. Pikiran negatif itu seperti rumor. Kalau nggak dicek kebenarannya, dia jadi fakta palsu yang dipercaya. Jadi, tugas kamu sekarang adalah melawan, bukan melarikan diri. Langkah pertama, setiap kali muncul pikiran negatif, berhenti sejenak dan tanya ini. Apa bukti nyata dari pikiran ini? Misalnya muncul pikiran, aku pasti gagal. Tahan dulu, lalu tanyakan, kapan terakhir aku benar-benar gagal? Dan kenapa itu terjadi? Kamu akan kaget karena ternyata sebagian besar dari ketakutanmu gak punya dasar yang kuat. Langkah kedua, ganti sudut pandang. Bayangkan pikiran negatif itu muncul bukan di kepala kamu, tapi di kepala sahabatmu. Apa kamu akan bilang ke dia, "Iya, kamu emang payah"? Tentu tidak. Kamu akan bilang, "Tenang, semua orang pernah salah. Kamu tetap berharga." Pertanyaannya, kenapa kamu nggak bisa berkata seperti itu ke dirimu sendiri? Kita sering lebih baik dalam menyemangati orang lain daripada diri kita sendiri. Padahal, kamu butuh dukungan dari orang yang paling dekat denganmu, yaitu dirimu sendiri. Kalau kamu bisa belajar jadi teman untuk orang lain, kamu juga bisa belajar jadi teman untuk diri sendiri. Langkah ketiga, ubah narasi. Pikiran negatif itu sering datang dalam bentuk mutlak. Aku gagal, aku buruk, aku nggak bisa.
Tapi kamu bisa latih dirimu untuk mengubah kalimat itu. Ganti, aku gagal, menjadi, aku belum berhasil, tapi aku sedang belajar. Aku nggak bisa, menjadi, aku akan coba, dan kalau gagal itu bagian dari proses. Aku jelek, menjadi, aku berbeda, dan itu bukan sebuah kesalahan. Kamu mungkin berpikir, tapi kan aku nggak benar-benar percaya kata-kata itu. Dan kamu tahu apa? Itu normal. Karena otakmu sudah terbiasa dengan pola pikir negatif selama bertahun-tahun. Tapi, seperti otot, otak juga bisa dilatih. Semakin sering kamu melawan pikiran negatif, semakin kecil kekuatannya. Dan semakin kamu bersikap netral atau rasional, bukan emosional, kamu mulai melihat kebenaran yang lebih seimbang. Langkah keempat, sadari bahwa pikiran itu hanya pikiran. Dia bukan kebenaran absolut. Dia hanya reaksi otak terhadap situasi, ketakutan, dan pengalaman masa lalu. Kamu bisa berkata, "Terima kasih otak, kamu sudah memperingatkan, tapi aku akan tetap melangkah." Pikiran negatif itu mirip alarm. Kadang berbunyi karena bahaya, tapi seringkali cuma false alarm. Tugasmu adalah mengecek, ini alarm karena kenyataan, atau cuma karena trauma lama. Dan disitulah kamu mulai memiliki kendali. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah pengamat pikiranmu. Dan ketika kamu bisa berdiri satu langkah lebih jauh dari pikiranmu, kamu bisa mulai memilih mana yang layak dipercaya dan mana yang harus dilepaskan. Karena pada akhirnya, kamu bukan hasil dari ucapan negatif yang kamu pikirkan. Kamu adalah hasil dari keputusan yang kamu ambil setelahnya. Dan hari ini, kamu bisa memilih untuk mulai menantang pikiran itu. Bukan untuk membungkamnya, tapi untuk membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap pagi, kamu bangun, dan satu-satunya suara yang kamu dengar adalah kalimat seperti, "Kamu payah, kamu gagal, kamu jelek." Sekarang bayangkan suara itu bukan datang dari pikiranmu, tapi dari orang lain yang tidur di sebelahmu. Apa kamu akan bertahan hidup di dekat orang seperti itu? Tentu tidak. Tapi lucunya, kita membiarkan suara itu hidup dalam kepala kita setiap hari. Inilah saatnya kamu ambil alih. Inilah momen untuk berkata, "Cukup." Cukup menyalahkan diri sendiri. Cukup menghina diri sendiri karena hal-hal kecil. Cukup berkata, "Aku nggak bisa," bahkan sebelum mencoba. Kita sering mengira self-talk itu hal sepele. Padahal dialog internal adalah fondasi dari cara kita melihat hidup. Dan kabar baiknya, dialog itu bisa diubah. Tapi kamu harus sadar dulu bahwa dialog lama yang kamu percayai selama ini bisa jadi adalah kebohongan yang kamu warisi. Kalau kamu dibesarkan di lingkungan penuh tuntutan, suara di dalammu jadi keras. Kalau kamu sering dikritik tanpa dipeluk, suara di kepalamu jadi kejam. Kalau kamu hanya dicintai saat berhasil, kamu tumbuh dengan keyakinan bahwa kamu harus sempurna untuk diterima. Tapi sekarang kamu sudah dewasa dan kamu bisa memutuskan untuk menulis ulang skripnya. Ganti, "Aku selalu gagal," menjadi, "Aku sedang dalam proses belajar." "Aku bodoh," menjadi, "Aku belum tahu caranya, tapi aku bisa belajar." "Aku nggak layak dicintai," menjadi, "Aku sedang belajar mencintai diriku dulu." Kalimat-kalimat ini bukan afirmasi kosong. Ini adalah bentuk penyembuhan. Dan semakin sering kamu mengucapkannya, semakin kamu percaya. Awalnya kamu akan merasa aneh, seperti sedang membohongi diri sendiri. Tapi ingat, kamu juga awalnya nggak percaya kamu bodoh. Sampai kamu mendengar itu terlalu sering. Jadi kamu juga bisa mulai mempercayai bahwa kamu layak. Dengan mengulanginya cukup sering, bukan untuk memanipulasi diri, tapi untuk menyeimbangkan kembali. Karena suara di kepala kamu sudah terlalu lama berat sebelah. Self-talk yang sehat bukan tentang berkata, "Aku sempurna," tapi tentang berkata, "Aku cukup untuk hari ini, dan aku mau terus berkembang." Ini bukan tentang narsisme.
Ini tentang perawatan, tentang berbicara ke diri sendiri dengan cara yang kamu harapkan dari orang yang kamu cintai. Kalau kamu nggak bisa berkata, "Aku bangga sama kamu," ke diri sendiri, kapan terakhir kali kamu merasa cukup? Dan kalau kamu terus menunggu orang lain untuk memberi validasi, kamu akan terus merasa kosong setiap kali mereka pergi. Tapi kalau kamu bisa jadi sumber kasih untuk dirimu sendiri, kamu tidak akan takut ditolak. Karena kamu tahu, kamu tidak menolak dirimu sendiri. Kamu tidak akan takut gagal. Karena kamu tahu, kamu tetap berharga, meski belum berhasil. Dan kamu tidak akan takut berjalan sendiri. Karena kamu tahu, kamu selalu punya satu teman, yaitu dirimu sendiri. Jadi mulai hari ini, ubah cara kamu bicara ke diri sendiri. Jangan tunggu sampai hidup menghancurkanmu untuk mulai menyembuhkan. Latih dirimu untuk jadi rumah yang aman, bukan penjara yang kejam. Latih pikiranmu untuk jadi sahabat, bukan musuh. Karena kamu layak merasa damai. Kamu tahu kenapa banyak orang gak pernah merasa cukup meski sudah berjuang keras? Karena mereka terus-menerus menilai dirinya dari apa yang kurang, bukan dari apa yang sudah dilakukan. Setiap hari mereka lihat cermin dan berkata, "Aku masih belum jadi apa-apa." Padahal mereka sudah selamat dari banyak hal yang bahkan gak semua orang bisa lewati. Kenapa kamu lebih ingat kegagalanmu daripada keberhasilanmu? Kenapa kamu lebih fokus pada luka yang belum sembuh daripada kekuatan yang kamu bangun dari rasa sakit itu? Karena sejak kecil kita diajarkan untuk mengejar hasil, bukan menghargai proses. Dan karena itu, kita tumbuh dengan standar yang tidak manusiawi. Sempurna, cepat, tanpa celah. Tapi hari ini, mari kita ubah lensa itu. Mari kita lihat perjalanan hidup bukan sebagai lomba, tapi sebagai perjalanan belajar. Kamu bukan produk gagal karena belum sampai tujuan. Kamu adalah bukti hidup bahwa proses itu sendiri adalah bentuk pertumbuhan. Lihat ke belakang sejenak. Ingat masa-masa kamu pernah nyaris menyerah, tapi kamu tetap bangun besok paginya. Ingat saat kamu gak tahu arah, tapi kamu terus melangkah. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Tapi kamu terlalu sibuk mencari hasil, sampai lupa merayakan perjalanan. Fokus pada kekuranganmu hanya akan memperbesar rasa tidak mampu. Tapi fokus pada prosesmu akan memperbesar rasa percaya diri. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bukti bahwa kamu berkembang. Kamu gak harus lari cepat. Kamu cukup melangkah dengan sadar setiap hari. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Dan fakta bahwa kamu gak secepat orang lain bukan berarti kamu kalah. Itu cuma berarti jalanmu berbeda, dan jalan yang berbeda bukan jalan yang salah. Bayangkan tanaman yang kamu tanam hari ini. Apa kamu akan menyalahkannya karena belum berbunga besok pagi? Tentu tidak. Kamu tahu bahwa semua butuh waktu. Tapi kenapa kamu nggak bisa berlaku sebijak itu ke dirimu sendiri? Mungkin kamu belum sembuh hari ini, dan itu nggak apa-apa. Mungkin kamu masih takut, masih ragu, masih meragukan diri. Dan itu pun gak apa-apa, asal kamu tetap memilih untuk belajar, untuk bergerak, dan untuk hadir di hidupmu sendiri. Karena yang paling penting bukan hasil akhir, tapi siapa yang kamu bentuk di sepanjang prosesnya. Kamu bukan nilai IP kamu. Kamu bukan uang di rekeningmu. Kamu bukan jumlah follower, atau seberapa banyak kamu dipuji. Kamu adalah proses. Kamu adalah upaya yang gak kelihatan. Kamu adalah keberanian yang gak semua orang tahu. Dan kalau kamu terus melihat dirimu dari kacamata kekurangan, kamu akan buta terhadap betapa kuatnya kamu selama ini. Tapi kalau kamu mulai belajar melihat prosesmu, kamu akan sadar bahwa kamu selalu bergerak maju, bahkan saat kamu merasa stagnan. Jadi mulai hari ini, berhenti bertanya, "Kenapa aku belum sampai sana?" Dan mulai tanyakan, "Apa aku sudah bergerak hari ini?" Kalau jawabannya ya, meskipun hanya sedikit, meskipun pelan, itu sudah cukup.
Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling konsisten melangkah. Pernah nggak kamu merasa baik-baik saja, sampai kamu bertemu orang tertentu, lalu tiba-tiba kamu merasa tidak cukup? Pernah nggak kamu merasa percaya diri, tapi langsung ciut setelah buka media sosial dan melihat kehidupan orang lain? Itu bukan perasaan yang muncul dari dalam, itu respons terhadap lingkungan. Dan ini penting, kadang kamu bukan masalahnya, tapi lingkungannya yang beracun. Kamu bisa punya niat baik, mental kuat, dan semangat tinggi. Tapi kalau kamu berada di tengah orang yang terus mengkritik, meremehkan, dan meragukanmu, lama-lama kamu mulai percaya kata mereka. Lingkungan seperti itu pelan-pelan membunuh kepercayaan dirimu, bukan dengan teriakan, tapi dengan bisikan halus yang berulang-ulang. Mereka bilang, kamu terlalu sensitif, padahal kamu hanya butuh dipahami. Mereka bilang, kamu lebay, padahal kamu hanya ingin didengar. Dan yang paling menyakitkan, saat kamu mulai menyalahkan diri sendiri atas semua itu. Tapi hari ini, kamu perlu tahu satu hal. Kamu punya hak untuk memilih siapa yang boleh tinggal di ruang jiwamu. Kamu punya kuasa untuk membatasi, menghindar, bahkan melepaskan orang-orang yang terus melukai kesehatan mentalmu. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu sadar bahwa luka batin tidak selalu datang dari kata-kata kasar. Seringkali, luka itu datang dari mereka yang tersenyum tapi tak pernah mendukung. Lingkungan bukan hanya soal orang di sekitar kamu. Lingkungan juga berarti konten yang kamu konsumsi. Akun Instagram yang bikin kamu merasa kurang cantik. Channel YouTube yang diam-diam membuatmu merasa gagal. Atau bahkan grup WhatsApp yang isinya cuma pamer pencapaian tanpa empati. Kalau kamu terus-terusan berada di ruang yang membandingkan, kamu akan terus merasa kalah, meski sebenarnya kamu sedang berkembang. Kalau kamu terlalu sering mendengar standar orang lain, kamu akan lupa suara hati sendiri. Inilah saatnya bersih-bersih ruang batin. Bukan hanya dengan meditasi atau journaling, tapi juga dengan menata siapa yang kamu izinkan dekat. Cari orang-orang yang membuatmu merasa tenang, bukan terancam. Cari teman yang mendengar tanpa menghakimi. Cari komunitas yang merayakan proses, bukan hanya hasil. Dan kalau kamu belum menemukannya, jadilah orang pertama yang menciptakan ruang itu. Mulai dari dirimu sendiri, berhenti menilai orang hanya dari pencapaiannya. Belajarlah menghargai cerita di balik setiap luka, karena semakin kamu menciptakan ruang yang aman untuk orang lain, semakin kamu bisa membangun ruang yang aman untuk dirimu sendiri. Kamu layak berada di tempat yang tidak membuatmu mempertanyakan nilai dirimu. Kamu layak dikelilingi oleh energi yang mengangkat, bukan menjatuhkan. Dan kamu punya hak untuk meninggalkan ruang yang meredupkan cahaya jiwamu. Jadi, mulai sekarang sadari ini. Lingkungan yang salah bisa menumbuhkan pikiran negatif. Tapi lingkungan yang tepat bisa jadi tempat di mana kamu mulai tumbuh kembali. Dan pertumbuhan itu selalu dimulai dari keberanian untuk memilih mana yang sehat dan mana yang harus ditinggalkan. Kalau kamu masih di sini sampai menit terakhir video ini, itu berarti satu hal. Kamu sedang berjuang. Mungkin kamu gak selalu menunjukkannya di luar, tapi di dalam dirimu ada badai yang belum berhenti, dan kamu berusaha tetap bertahan. Kamu mungkin terlihat baik-baik saja, tapi hanya kamu yang tahu betapa berat rasanya berpura-pura kuat. Dan aku mau bilang ini, aku lihat usahamu, aku hargai keberanianmu, karena gak semua orang punya keberanian untuk menghadapi pikirannya sendiri. Hari ini kamu belajar mengenali musuh terbesar, pikiran negatif tentang dirimu sendiri. Kamu belajar bahwa suara dalam kepala bisa jadi sangat kejam, tapi kamu juga belajar bahwa kamu bisa menantangnya, kamu bisa menggantinya, kamu bisa menyembuhkannya. Mulai dari mengganti dialog internal yang menyakitkan, hingga menyadari bahwa kamu bukan kekuranganmu, kamu adalah proses, kamu adalah cerita.
kamu adalah perjalanan, dan perjalananmu tidak perlu dibandingkan dengan siapapun. Ingat ini baik-baik, prosesmu valid meski tidak terlihat oleh orang lain. Kesedihanmu sah meski tidak dipahami orang terdekat, dan pertumbuhanmu nyata meski lambat dan pelan. Yang penting kamu tetap berjalan. Bersikap baik pada diri sendiri itu bukan kelemahan. Itu keberanian. Butuh keberanian untuk memeluk diri sendiri saat dunia menolak. Butuh kekuatan untuk percaya bahwa kamu pantas dicintai, bahkan oleh dirimu sendiri. Mulai sekarang, perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan sahabat terbaikmu. Beri ruang untuk gagal, beri waktu untuk belajar, dan beri cinta meski kamu belum jadi versi ideal yang kamu bayangkan. Karena healing bukan tentang jadi sempurna. Healing adalah tentang jadi jujur dan tetap memilih untuk pulih. Bahkan kalau itu artinya harus jatuh dan bangun berkali-kali. Dan tahu apa? Itu nggak apa-apa. Kalau kamu merasa sendirian dalam proses ini, ingat, kamu nggak sendirian. Ada ribuan, bahkan jutaan orang lain yang sedang melawan pikiran negatif mereka juga. Dan setiap dari kita sedang belajar untuk pulih dengan cara kita sendiri. Jadi terima kasih karena sudah berani memilih untuk tetap hidup. Terima kasih karena sudah memberi ruang bagi dirimu untuk berubah. Dan terima kasih karena sudah menemani video ini sampai akhir. Kalau video ini menyentuhmu, bantu sebarkan ke mereka yang mungkin juga sedang berjuang diam-diam. Tekan like, subscribe, dan tuliskan di komentar. Aku sedang belajar mencintai diriku sendiri. Siapa tahu kalimatmu hari ini adalah pelita bagi orang lain di tengah gelapnya pikiran. Dan jangan lupa, pelan-pelan pun tak masalah, asalkan kamu terus pulang ke dirimu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kamu layak bahagia, dimulai dari cara kamu berbicara pada dirimu sendiri.